Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin sejenak dalam rangka kita mengimarahkan atau menghidupkan masjid dan amalan sunnah. Kita hidupkan taklim karena amalan Masjid Nabawi itu banyak, tapi ada 4 besar yang dilakukan pada waktu masa Rasulullah SAW. Yang pertama, dakwah ilallah, yaitu masjid ini berfungsi untuk mengenalkan umat manusia kepada Allah. Yang kedua, ta'lim wa ta'lum, yaitu bagaimana masjid ini hidup dalam proses belajar mengajar. Yang tahu punya kewajiban memberitahu dengan bijak, dengan kasih sayang. Yang belum tahu punya kewajiban untuk belajar. Dan yang ketiga, yaitu zikir ibadat, ya, seperti kita sholat berjamaah, sholat sunnah, baca Quran, zikir, doa, itu namanya zikir ibadat. Kita berhubungan langsung dengan Allah. Dan yang terakhir hikmat itu pelayanan. Nah, masjid itu memberi pelayanan untuk lingkungan sekitarnya, baik itu secara rohani dan juga jasmani, secara fisik, kesehatan dan kesejahteraan yang lainnya. Tapi masing-masing itu berproses dan sesuai dengan keadaannya. Jemaah Juhur rahimakumullah, pertama kita bersyukur Allah dengan kasih sayangnya memilih kita untuk hadir ke masjid untuk dapat sholat berjemaah Juhur. Mengapa? Karena banyak orang di luar sana yang kaya, yang miskin, yang kuat, ya yang sibuk, yang tidak sibuk, dia nggak dapat ke masjid untuk laksana sholat jemaah. Bahkan ada yang tidak sholat, di rumah pun tidak juga. Nanti mereka akan menyesal ketika sudah datang sakaratul maut, ya, baru menyesal. Karena itu sudah dijanjikan sama Allah dan Rasulnya pentingnya sholat sebagai tiang agama, pentingnya sholat berjamaah dan lain sebagainya. Nah, pada kesempatan ini untuk kita sama-sama belajar, saling mengingatkan, wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr, yaitu tentang tujuan hidup. Misalnya kita pergi ke luar kota ataupun ke pasar, pasti kita ada tujuan. Misalnya ke pasar, nak beli apa? Mungkin nak beli sayur atau nak beli keperluan lain. Atau kita keluar kota, nak balik kampung atau memenuhi undangan. Itu semua adalah tujuan dan tujuan, ya. Begitu juga hidup kita. Hidup kita ini ada 2, hidup di dunia dan hidup di akhirat. Nah, hidup kita itu tujuannya sudah disematkan dalam Al-Quran. Ya, rukun iman kan ada 6, percaya pada Allah, percaya kepada malaikat Allah, atau percaya kepada kitabullah. Kalau kita umat Islam kan Al-Quran kan. Nah, ketika kita percaya kepada Al-Quran itu, maka kewajiban pertamanya membaca, lalu memahami, gitu. Yang keempat itu percaya kepada Rasulullah, para nabi Allah kan. Dan kelima percaya pada hari kiamat, tujuan akhir kita. Dan terakhir qadar dan qadar. Nah, percaya kepada kitabullah itu dalam Al-Quran itu sudah dikabarkan tentang tujuan hidup kita. Yang pertama, tujuan hidup ini Allah kabarkan, ya, Allah itu Maha Pencipta, Maha Halik, ya, dan Malik, Maha mengatur. Wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun. Nah, ini dalam surat Az-Zariyat surat 51 ayat 56. Tidak Allah ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Nah, ibadah ini ada yang sifat khusus, ada yang sifat umum. Nah, seperti kita sholat, puasa, zakat, haji itu khusus. Yang umum kita kerja, ya, kita berbuat baik lainnya untuk mendapat ridha Allah, itu ibadah juga, bernilai ibadah. Nah, lalu apa tujuan hidup kita yang kedua? Nah, itu dikabarkan juga dalam surat Al-Imran ayat surat kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Nah, ini ayat 110 surat Al-Imran. Kamu adalah umat yang terbaik. Apa indikatornya? Apa cirinya? Yaitu mengajak orang, ya, kepada Allah, ta'muruna bil ma'ruf, kepada kebaikan.
lalu mencegah kemungkaran, mencegah perbuatan maksiat sebatas kemampuan kita. Tapi bukan untuk nak cari popularitas, materi, kebendaan. Nah, pada hakikatnya adalah untuk tu'minuna billah, agar kita beriman atau yakin kepada Allah. Nah, tujuan ketiga itu dalam surat Al-Baqarah ayat 30. Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni za'ilun fil ardi khalifah. Jadi kita ini diciptakan Allah sebagai khalifah bil ardh. Khalifah bil ardh itu bukan sekedar jadi raja, presiden, penguasa, bukan. Untuk menyejahterakan, paling tidak menyejahterakan diri kita dan keluarga sebatas kemampuan kita. Tapi niatnya sekali lagi karena Allah, caranya kita mencontoh-contoh bagi Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Nah, jadi namanya belajar itu dia diulang-ulang, apalagi belajar agama. Ala bisa karena biasa, lancar kaji karena diulang. Maka banyak orang tuh rajin sudah ibadah tapi malas belajar, terutama anak-anak. Sehingga nanti sudah dewasa, sudah tua, prestasinya kesian kita. Nah, oleh sebab itu, kalau kita hidupkan di majelis kita ya, di masjid atau di beberapa tempat, saling mengingatkan, kalau kita nih ya sudah sampai sekian, tapi generasi anak-anak cucu kita ya mudah-mudahan dia sering dengar, ya dikit-dikit, setetes demi setetes, nanti lama-lama dia akan ingat. Insya Allah menjadi perubahan yang baik. Inilah yang dapat disampaikan. Sekali lagi tujuan hidup kita tuh satu, untuk ibadah. Ini wa ma khalaqtul jinna wal insana illa liya'budun. Terdapat dalam surat Az-Zariyat ayat 56. Yang kedua dalam surat Al-Imran ayat 110, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ini kita sebagai khairu ummah mengajak kepada kebaikan, mencegah kemungkaran, untuk beriman kepada Allah. Dan terakhir sebagai khalifah bil ardh, Al-Baqarah ya, surat kedua ayat 30. Nah, ini berita atau kabar dari Al-Qur'an ini bukan dusta, bukan bohong, itu pasti tidak ada keraguan, karena Al-Qur'an itu datang dari Allah yang Maha Mencipta dan Maha Mengetahui. Melalui Jibril kepada Rasulullah disampaikan kepada umat sampai hari kiamat. Lebih dan kurang mohon maaf. Mudah-mudahan kita dapat niat amal dan sampaikan. Untuk sempurnanya kita tutup dengan kifarah majelis. Subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa ridayya bil mu'minina yawma hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna imama. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya karim.